Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Kristus. Selamat hari Jumat Agung yang kita rayakan hari ini walaupun secara online. Saya percaya Jumat Agung yang kita rayakan hari ini mendatangkan keberanian dan iman yang teguh kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita memuji Tuhan. Arahkanlah hatimu untuk menyembah Tuhan dalam lagu ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan memelihara segala isi ciptaannya dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah Jumat Agung secara online ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, haleluya, amin. Nah, saudara-saudara, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Karya Terbesar. Nah, tema kita kali ini adalah penjahat di dalam surga. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Ayat 33 berkata demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, tema ini adalah penjahat ada di surga. Tema ini sangat antonim. Kenapa? Seharusnya penjahat atau penyamun tempatnya di neraka.
Dalam ukuran manusia saja, penjahat tempatnya di tempat hukuman atau penjara. Menurut budaya Romawi, hukuman salib hanya untuk penjahat yang tingkat kejahatannya sangat tinggi. Mungkin mereka membunuh banyak orang, merampok dan lain-lain. Karena hukuman salib tidak diperkenankan bagi warga negara Romawi. Karena hukumannya begitu sadis dan sampai mati. Demikian juga penjahat atau penyamun yang disalib bersama Yesus. Mari kita lihat dari uraian Alkitab pagi ini. Alkitab mengatakan bahwa Yesus disalib bukan karena dosanya sendiri, tetapi untuk menebus dosa seluruh umat manusia sesuai rencana Bapa di sorga. Yesus mengalami penderitaan begitu rupa, dicambuk 39 kali, dipaksa memakai mahkota duri, dihina, disuruh memikul salib dari tempat penyiksaan sampai bukit Golgota, tetapi Yesus tidak kuat dan digantikan oleh Simon dari Kirene. Kemudian Yesus dipaku dan disalib hingga mati di bukit Golgota. Nah, di dalam dua perkataan pertama Yesus di kayu salib, yang pertama dia berkata demikian, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di tengah penderitaan dan kesakitan yang dialami Yesus, ia tidak pernah marah dan bersungut-sungut. Biasanya orang yang mengalami hal seperti Yesus tanpa salah disisa cenderung mereka membalas. Mereka membalas dan marah, bahkan bisa jadi mengumpat dengan kesal. Tetapi Yesus tidak, saudara. Dari perkataan Yesus keluar sebuah doa permohonan pengampunan. Ini berasal dari hati Yesus yang sangat mengasihi manusia. Yesus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ia mengampuni. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi menyelamatkan dan mengampuni. Saya teringat sebuah kesaksian. Satu hari ada seorang berjalan keluar dari toko, ada dua orang merampok dia. Dia pukulin, dia rampas sehingga sampai matanya hampir buta dan cacat seumur hidup. Satu kali polisi menangkap kedua penjahat itu dan diadili. Kemudian dipanggillah orang yang dianiaya itu. Dia berkata, "Pak, tuntutan apa untuk mereka?" Tapi orang itu bilang begini, "Pak, saya mau mengampuni kedua orang itu." Hakim sangat heran. Tapi akhirnya penjahat itu dibebaskan. Kemudian kedua orang itu dipelihara oleh orang tua itu yang dianiaya. Kemudian akhirnya sampai mereka menjadi seorang dokter. Nah, itulah saudara, kasih yang sesungguhnya yang dibutuhkan di dalam dunia itu. Demikian juga Yesus. Jadi ingat baik-baik. Yesus mengasihimu, Yesus mencintaimu. Dia selalu ada untukmu dikala engkau mengalami masalah depresi. Yesus mengerti keadaanmu hari ini. Jika Yesus mengasihimu, dia juga akan menolongmu, menyembuhkanmu. Ternyata kasih dalam pengampunan yang dilakukan Yesus membuahkan hal yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara, perkataan pertama Yesus di kayu salib mengajarkan sebuah teladan, yaitu apa yang ia ajarkan, ia juga lakukan. Ada kalimat dalam bahasa Jawa, jarkoni, yang artinya yang mengajar juga yang melakoni atau melakukan. Ia mengajarkan, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Dalam Matius 5 ayat 44. Di kayu salib, Yesus mempraktekkannya. Kedua, di dalam Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus mempraktekkannya juga. Perkataan pertama bagian B dikatakan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa artinya? Pertama, bagi orang Farisi dan ahli Taurat serta tentara, yaitu orang-orang yang menyalibkan dia, jika mereka tahu Yesus adalah Tuhan, pasti mereka tidak berani menyalibkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Artinya orang-orang tersebut tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian juga manusia pada waktu berbuat dosa dalam kehidupan mereka. Mereka berbuat dosa dikarenakan terfokus hanya kepada kenyamanan dalam melakukan dosa, tetapi lupa akibatnya. Misalnya saudara, orang korupsi
Mereka hanya berfokus pada kenikmatan memiliki harta yang banyak dan didapat dengan mudah. Tetapi mereka dibutakan akan akibatnya, bisa dipenjara, bahkan bisa dihukum mati. Itu kalau di negara Cina. Kalau mereka tahu mereka korupsi akan tertangkap dan dihukum mati, mereka pasti tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, saudara-saudara, perkataan kedua Yesus di kayu salib, dia berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Kepada siapakah Yesus berkata demikian? Kepada penjahat yang ada di sebelahnya. Mengapa penjahat mendapat sebuah kehormatan untuk masuk ke sorga atau Firdaus? Padahal penjahat tersebut seharusnya dihukum karena dosanya banyak. Dalam Matius 27 ayat 44, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Saudara lihat, sebelum pada awal permulaan, penjahat itu pun mencela Yesus. Ternyata kuncinya ada dalam kesadaran diri dan pengakuan dosa, bahwa penjahat itu memang berdosa dan layak dihukum. Alkitab tidak menceritakan penjahat itu mengenal Yesus, tetapi penjahat itu mendengar doa Tuhan Yesus sendiri yang mengampuni. Kemungkinan besar penjahat itu begitu heran mengapa ada orang yang dimaki-maki, disiksa, tapi masih mengampuni. Kedua, penjahat itu pun mendengar juga perkataan ahli Taurat yang mencela Yesus di Bukit Golgota. Dikatakan, orang lain ia selamatkan, biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Ternyata buah dari pengampunan atau kasih dari Yesus menggerakkan hati penjahat tersebut. Penjahat itu akhirnya sadar dan berkata, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kemudian penjahat itu berbicara kepada Yesus secara pribadi. Dan mulailah timbul kepercayaan kepada Yesus sebagai Raja. Dan akhirnya dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kemudian Yesus mempunyai respon yang sangat baik. Dia berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Perkataan ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus mempunyai otoritas penuh untuk menentukan manusia masuk ke surga atau tidak. Tidak ada seorang pun pemimpin agama yang berani mengatakan demikian. Jikalaupun berani, banyak orang meragukannya. Tetapi Yesus dengan suara yang penuh otoritas dan keyakinan berkata bahwa penyamun tersebut hari ini juga bersama-sama dengan Yesus di sorga. Mengapa demikian? Karena Yesus berasal dari sorga. Dia tahu jalan ke sana. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu kata Yohanes 14 ayat 6. Dan akhirnya Yesus kembali ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Jadi saudara, semua manusia hanya datang kepada Yesus, mengaku dosa dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka semua manusia bisa masuk ke sorga. Mari kita lihat proses keselamatan dari penjahat ini. Penjahat ini berdosa, terbukti dihukum di kayu salib, dan tidak melakukan suatu perbuatan baik apapun untuk masuk sorga sampai matinya. Ini menguatkan sebuah doktrin bahwa masuk sorga hanya dengan percaya saja. Percaya Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan karena perbuatan baik. Titus 3 ayat 4 sampai 6 berkata, tetapi ketika karena kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada kita manusia, pada waktu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pembandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita.
Tetapi jika manusia sudah percaya Yesus dan diberi kesempatan hidup di dunia, orang tersebut harus mentaati dan menghormati perintah Tuhan dengan menjauhkan dosa dan melakukan yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya, perkataan Yesus membuktikan bahwa orang yang sudah meninggal hari itu juga hanya ada 2 tempat disediakan. Pertama, surga untuk orang yang percaya Yesus, dan neraka untuk orang yang tidak percaya. Tidak ada roh yang bergentayangan di muka bumi ini setelah orang tersebut meninggal. Nah, saudara-saudara, apa hubungannya Jumat Agung firman Tuhan hari ini kepada kita semua dalam menghadapi masalah? Saudara, Tuhan berkata, jangan takut terhadap apapun di muka bumi, baik penderitaan, penyakit, penganiayaan. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Kalau saja Tuhan Yesus memperhatikan penjahat dan membawa ke surga, saya percaya Tuhan juga akan turun tangan mengatasi ketakutan dan pandemi akibat COVID-19. Matius 10 ayat 28 berkata demikian. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Seandainya saudara mengalami COVID-19 dan menyerangmu, saudara terjangkit penyakit ini, ingat, Tuhan Yesus lebih berkuasa. Ia bisa menyembuhkanmu kalau Ia mau. Tapi ingat, jika engkau pun harus dipanggil pulang, ingat Tuhan menampungmu di sorga. Ia sudah menyediakan tempat bagimu. Tidak ada tangis, penyakit, dan lain-lain. Yang ada adalah sukacita dan kebahagiaan bersama Yesus. Jadi ingat, jangan takut. Sekali lagi, ingatlah, pegang teguh iman percayamu, karena Kristus telah menebusmu dengan mati di kayu salib. Jangan sia-siakan imanmu dengan perbuatan lain di luar firman-Nya. Yesus sudah membayar semua itu dengan darah-Nya yang mahal. Beritakanlah kabar baik ini kepada semua orang, bahwa ada pengharapan baru di dalam Yesus. Bacalah firman Tuhan, berdoa dan sembahlah Dia sebagai Raja yang menyelamatkanmu setiap hari. Sebelum kita berdoa, saya mau Anda merenungkan penderitaan Kristus dan melihat cuplikan film ini. Mari saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami diingatkan akan pengorbanan dan kasih-Mu di kayu salib. Kami tahu Tuhan, pada saat kami percaya kepadamu, Engkau menyediakan tempat di sorga. Engkau mengampuni dosa kami. Engkau melindungi kami di dunia ini. Dan kami percaya Tuhan, supaya bahwa Engkau menjaga kami dalam kehidupan kami. Berikan kami keberanian menghadapi tantangan kehidupan, tantangan menghadapi COVID-19. Kami berdoa, berikan kemampuan untuk menghadapi pergolakan ekonomi. Dan kami percaya janji-Mu ya Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami hamba-Mu berdoa buat orang yang menonton khotbah online ini. Tuhan memberkati mereka, biar firman-Mu masuk dalam hati jiwa mereka dan mereka melakukan dan tidak takut lagi karena Tuhan menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari saudara-saudara semua, arahkanlah hatimu kepada Kristus, kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, setelah ibadah Jumat Agung ini, Anda semua yang di rumah boleh berdoa syafaat bersama keluarga untuk bangsa Indonesia, pemulihan ekonomi dan kesehatan. Doakan dokter dan perawat-perawat yang menangani pandemi COVID-19 di rumah sakit. Doakan juga GJKI, Sunter, Agape, dan GJKI seluruh Indonesia. Juga doakan saudara, orang-orang Gojek, orang-orang yang mengantarkan makanan lewat kendaraan, dia berkorban nyawa untuk saudara dengan mendapatkan bayaran yang tidak begitu banyak. Saudara, setelah berdoa, Anda semua bisa sharing di rumah masing-masing untuk firman Tuhan pagi ini. Apa yang saudara dapatkan dari firman Tuhan hari ini dan bagaimana mempraktekannya? Terima kasih, Tuhan memberkati.